Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi Mas Proto? Khususnya untuk kelas 12 IPS, mudah-mudahan masih diberikan kesehatan ya. Untuk kesempatan ini kita akan memasuki pertemuan kedua pelajaran matematika wajib. Ya, untuk kesempatan ini juga kita akan mempelajari materinya adalah menghitung. Matematika identik dengan menghitung ya. Menghitung jarak titik ke titik pada bangun ruang. Materi akan kita bahas untuk pertemuan yang kedua. Sebelum lebih jauh, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sampai akhir pertemuan ini. Kita lanjut untuk set yang kedua, yaitu pengertian. Sebelum kita menghitung jarak titik ke titik, kita akan membahas pengertiannya dulu supaya siswa-siswi lebih paham pengertian dari jarak titik ke titik. Ini sudah ada pengertiannya. Jarak titik ke titik. Ini jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek. Panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Ini ada contohnya ya. Ada contohnya dua titik A dan titik B yang kita hubungkan, maka akan menjadi garis AB. Nah, ini kita akan menghitung berapakah panjang dari titik A ke B, atau bisa juga kita akan menentukan jarak titik A B-nya berapa. Nah, tentunya nanti ada pendekatan matematika untuk menentukan hal tersebut. Untuk contohnya, karena kita akan menghitung titik ke titik pada bangun ruang, ini sudah saya berikan. Contoh bangun ruangnya adalah kubus. Diketahui kubus ABCD dengan panjang. Ini yang penting ininya diberikan tanda untuk soalnya mana poin yang pentingnya. Rusuknya 20 cm. Rusuknya 20 cm. Rusuknya 20 cm. Yang ditentukan adalah hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Ini sebelum kita menggambarkan kubus, itu awalnya dari titik ya. Ini titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk titik AB, CD-nya, kalau kubusnya dikatakan kubus ABCD, E, F, G, H. Ini ABCD-nya merupakan bidang atau sisi alas atau bawah. Sedangkan untuk titik E, F, G, H itu merupakan bidang atau sisi atas atau tutup ya. Sehingga terjadilah penampakan kubusnya seperti ini. Kubus dengan titik A, B, C, D, E, F, G, H. Paham ya sampai sini ya? Setelah itu kita akan lanjut bagaimana kita akan menghitung jarak titik ke titik yang berada pada bangun ataupun kubus ini. Pertanyaannya ada F, tapi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, jarak titik B ke F. Ini B ke F berapa jaraknya?
A ke D, A ke D, G ke H, G ke H, A ke C, sampai dengan G ke titik tengah AB. Kita akan bahas satu persatu mulai dari yang A. Yang A, saya ulangi lagi, saya bacakan soalnya. Jarak titik B ke F, ini yang ditanyakan jarak titik B ke F diwakili oleh panjang ruas garis BF. Diwakili oleh panjang ruas Kita lanjut ya. Ada sedikit gangguan tadi. Jarak titik B ke F, B ke F, oh ini B ke F ke atas ya. Jarak titik B ke F, ini jarak titik B ke F diwakili oleh panjang ruas garis BF. Panjang ruas garis BF-nya. Ada yang tahu berapa? Belum bisa menjawab, Pak. Tentukan dulu ini kubus ya. Ciri khas dari kubus itu apa? Ciri khas dari kubus, ada yang masih ingat? Kalau tidak ada, kita ulang kembali ya. Ciri khas dari kubus itu adalah semua rusuk ya atau garis ini yang dituliskan itu adalah sama, sehingga kalau soalnya tadi diketahui ya rusuknya 20 cm, maka BF-nya ini termasuk dari rusuk, sehingga jawabannya bisa kita tentukan, yaitu 20 cm. Bisa sampai sini? Alhamdulillah kalau bisa. Lanjut untuk yang B-nya. Jarak titik A ke D, silakan diperhatikan kubusnya. Ini A ke D diwakili oleh panjang ruas garis rusuk AD. Jadi jarak titik A ke D adalah iya, sama ya, sama. Karena semua rusuk dari kubus itu adalah sama, maka AD-nya itu sama dengan BF panjangnya. Berapa? 20 cm. Gampang ya? Ya, gampang ya. Karena kita belum diberikan pertanyaan yang harus kita membuat garis bantu. Kita lanjut ke C. Jarak titik G ke H. Silakan perhatikan kembali untuk kubusnya. Titik G ke H. G ke H. Ini dari titik G ke H. Ini sama saja kalau panjang dari G ke H diwakili oleh panjang ruas garis atau rusuk GH. Jadi jarak titik ke G ke H adalah sama dengan panjang rusuknya. Berapa panjang rusuknya? 20 cm. Bisa ya? Oke. Lanjut untuk yang ketiga. D. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke C diwakili oleh panjang ruas AC. AC belum ada garisnya. Ya, oh ternyata A ke C. A ke C ini adalah ruas garis yang merupakan bidang diagonal atau sering kita kenal dengan diagonal sisi dari A, B, C, D. Gambarkan dulu saja ini ya. Kita buat garis dari titik A ke C. Nih. A ke C. Tuh garisnya ya.
Kita lanjutkan untuk menentukan titik A ke C nya. Ini saya sudah pisahkan, sudah kita gambarkan. Ini yang biru adalah ruas garis AC ya, sehingga kalau alas ABCD-nya kita keluarkan pada kubus, ini akan menjadi seperti ini. Gambarkan secara tegak ya, yang tadi posisinya di bawah kita gambarkan tegak, sehingga terbentuk persegi ya. Persegi itu berarti AB, BC, DC dan DA ini panjangnya sama atau panjang rusuknya. Berapa panjang rusuknya? Tadi yang diketahui kubus. Ya, betul. Berapa? 20 cm. Ingat lagi ya, soal yang tadi itu masih dipakai. Yang panjang rusuknya 20 cm. Nah, di sini kita akan menentukan panjang AC-nya. Ini soalnya sudah ada peningkatan ya daripada soal sebelumnya yang A, B, dan C. Untuk yang pertanyaan ini kita harus menggunakan pendekatan teorema Pythagoras untuk menentukan AC-nya. Ada yang masih ingat teorema Pythagoras? Yang itu Pak, yang AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, betul itu ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini supaya lebih gampang. Karena kita akan menentukan AC-nya, ini kita fokus ke segitiga ABC yang dimana ada 3 sisi AB, BC dan CA. Nah, ini kita bisa tuliskan untuk teorema Pythagorasnya di sini adalah sisi yang paling panjang. Sisi panjang, tulis aja di sini ya, sisi panjang sama dengan yang panjang berarti yang AC ini ya. Dua sisi yang lainnya, atau kita langsung aja nih, kita ganti untuk sisi yang panjangnya dengan simbol yang telah kita ketahui. Oke. Sisi yang paling panjang dari ABC, AB, BC dan CA. Sisi yang paling panjang kalau kita lihat itu adalah AC-nya ya, atau sisi yang paling miring. Sisi yang paling panjang kita tulis AC sama dengan dua sisi lainnya berarti AB, BC. Sisi ataupun garis AB, BC dijumlahkan, jangan lupa dikuadratkan. Ini yang dikuadratkan semuanya, mulai dari AC, AB dan BC. Nah, itu cara untuk mengingat kembali Pythagoras. Sisi yang paling panjang sama dengan dua sisi lainnya dijumlahkan. Ini jumlahkan, jangan lupa dikuadratkan. Karena Pythagoras ini merupakan dasar, jadi harusnya siswa-siswi menghafal konsepnya. Jangan dihafalkan simbol-simbolnya. Kalau segitiganya nanti berubah, simbolnya ganti, rumusnya nanti juga ikut ganti. Setelah kita tuliskan rumusnya seperti ini, tinggal kita mengganti angka-angkanya. AC kuadrat itu yang ditanyakan, AB-nya berapa? 20 kuadrat ditambah BC kuadrat, BC-nya juga sama, 20 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 20 kuadrat berapa? 400 ya. 400 ditambah 400. AC kuadrat sama dengan berapa nih? 800 ya. 800, atau bisa kita tulis 2 ya. Ini di bawahnya AC kuadrat 2 kali 400 ya.
Kita lanjutkan. AC 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 sama dengan ini kuadrat pindah ke ruas kanan, jadinya akar ya, akar 2 dikali akar 400. AC sama dengan akar 2 akar 400, ini jawabannya berapa? 20. AC sama dengan angka konstantanya ke depan ya, jadinya 2 akar 2. Tuh, 20 akar 2 jawabannya. Jadi bisa kita tuliskan panjang AC nya adalah 20 akar 2. Atau kalau rumusnya, rumus dari diagonal sisi, untuk diingat kembali, diagonal sisi rumusnya itu adalah rusuk akar 2. Jadi sebenarnya kalau tanpa menggunakan teorema Pythagoras bisa langsung kita tentukan dengan rumus ini. Diagonal sisi sama dengan rusuk akar 2. Rusuknya tadi berapa? Rusuknya 20 ya. Sama dengan 20 akar 2. Bisa ya kalau seperti itu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, karena siswa-siswi tadi sudah menyimak videonya, saya akan memberikan 2 tugas mandiri. Yang pertama, ini sudah ada soalnya. Jarak titik H ke B diwakili oleh panjang ruas garis HB. Ruas garis HB merupakan diagonal ruang. Tadi itu diagonal sisi. Ini yang ditanyakan adalah diagonal ruang. Rumusnya juga ada nanti ya. Diagonal ruang kubus ABCD ini sudah lengkap, sudah digambarkan secara detail ya. Segitiga, siswa-siswi nanti fokus ke segitiga BDH. BDH-nya dikeluarkan nih, sudah ada. HD-nya rusuknya berapa? 20 cm. DB atau BD ini adalah diagonal sisi yang kita tadi tentukan. Diagonal sisinya tadi kita tentukan berapa nih? 20 akar 2. Juga sudah diketahui, sudah dituliskan. Panjang sisinya diagonal sisinya 20 akar 2. Jadi nanti tinggal menentukan panjang dari ruas garis H ke B, panjangnya berapa? Pakai teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat apa tadi rumusnya? Kalau tidak ingat, kita ulangi sama-sama. Sisi yang paling panjang, sisi dari H, B, BD dan DH, itu yang paling panjang adalah HB, sama dengan 2 sisi lainnya, HD dan DB, dijumlahkan, jangan lupa dikuadratkan semua. Nah, ini sudah saya tuliskan, tinggal nanti dihitung. Angka-angkanya juga sudah ada nih ya. HD-nya 20, DB-nya 20 akar 2. Cara menghitungnya sama dengan tadi. Tugas mandiri yang pertama. Yang kedua juga sama. Pertanyaannya sama, jarak titik ke titik. Ini sudah ada gambarnya. Untuk yang kedua, misalkan P ada titik tengah AB. Titik tengah itu berarti membagi panjang AP PB itu sama panjang. Kalau panjang AB nya
20, titik P nya titik tengah, maka AP nya 10, PB nya juga 10. Yang ditanyakan adalah jarak titik G ke tengah AB atau yang diwakili oleh panjang ruas GP. Ini gambarnya sudah ada, sudah dikeluarkan ya, ini dari bangun kubusnya. Panjangnya sudah ditentukan, PB nya 10, BG nya juga sudah ditentukan. Ini merupakan diagonal sisi ya. Diagonal sisi tadi rumusnya adalah rusuk akar 2, rusuknya 20, ini akar 2 nya itu didapatkan dari rumus, sehingga tentukanlah panjang GP nya. Ini saya akan membantu untuk menuliskan Pitagorasnya, sama kayak tadi. Ingat kembali, sisi yang paling panjang bisa GP bisa PG, sama aja ya penulisannya ya. GP sama dengan dua sisi lainnya PB ditambah dengan bukan ditambah, tambahnya nanti belakangan ya. Dua sisi lainnya PB BG dijumlahkan, jangan lupa kuadratkan semua ini. Nah, ini udah jadi Pitagorasnya, tinggal kalian menghitungnya. Itu untuk dua tugasnya. Nanti saya share lewat link dan silahkan juga kumpulkan lewat link. Nah, yang dikumpulkan itu siswa-siswi mengerjakan dulu di buku, setelah itu difoto dan bisa diupload di linknya ya. Itu dulu untuk kesempatan kedua. Pertemuan matematika wajib, silahkan dikerjakan tugasnya. Apabila belum paham, diulang lagi videonya, dan jangan lupa berdoa supaya kita masih diberikan kesehatan, bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Sekian dari saya. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.